Buat gua, pernikahan itu ya dasarnya adalah bagaimana lu mengajak seorang perempuan atau laki-laki untuk bertualang bersama lu menghabiskan hidup lu sampai mati. So buat gua menikah itu gak ada sama sekali urusannya sama uang. Lu pikir kalau lu udah punya uang yang banyak, udah punya rumah, udah punya segala macam tadi, pemikiran lu itu tadi, lu pikir pernikahan lu akan lancar aja gak ada berantem. Gak ada bos. Kalau gua ditanya kapan tepat uang, berapa jumlah uang yang harus dimiliki untuk lu start menikah? Gue bilang gak ada. Gak ada. Yang lu miliki bukan uang itu, tetapi niat baik lu untuk menjalani pernikahan ini. Halo bos, gue Ricky Conrad. Buat lo yang baru pertama kali mengunjungi channel gue, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Di dalam channel ini gue banyak sekali bercerita, bersharing tentang motivasi, pengembangan diri, juga entrepreneurship, bagaimana jadi pengusaha, supaya bikin hidup lo itu lebih seru, hidup lo itu lebih membanggakan buat diri lo. Dengan moto, dengan slogan gue, hidup gue, cara gue, mimpi gue. So, buat lo yang baru pertama kali mengunjungi channel gue, segera sekarang tekan subscribe dan klik loncengnya. Gue tunggu. Mantap. Oke, hari ini kita mau ngomongin soal nikah. Iya kan? Nikah. Jadi, khususnya buat orang yang umur 20-an atau 30-an awal yang ingin menikah. Mungkin 40 juga ada kali yang belum menikah ya, dan pengen, dan udah ketemu perempuannya. Nah, pertanyaan yang terjadi yang berkutat putar di otak lo adalah mana dulu yang harus gue jalankan? Rencana gue apa? Apakah satu, gue mengadakan resepsi yang mewah atau resepsi yang sederhana? Kalau yang mewah berarti cost-nya lebih gede, uang yang dikeluarkan lebih gede. Persoalannya adalah kalau misalnya gue ngadain resepsi yang mewah, maka nanti pertanyaan yang kedua, gue belum punya rumah. Bagaimana tempat tinggal gue? Bagaimana keseharian gue? Bagaimana uang gue ini cukup nggak buat menikah? Ada kawan gua menanyakan itu, kebetulan dia umurnya 20-an juga. Dia pekerjaan oke, bagus, dan dia menanyakan itu kepada gue. Lalu gue jawab begini bos. Gue langsung mengingat-ingat pada saat gue pertama kali mau menikah. For your info, gue menikah itu umur 25 tahun. So, umur yang 20-an ya. Nah, prinsip gue pada saat itu menikah adalah karena gue suka nih sama nih istri gue sekarang. Karena gue anggap dia adalah orang yang cantik tentu. Terus gue anggap dia orang yang baik. Dan bisa gue ajakin berjalan bareng menghabiskan hidup ini. Sama sekali gak ada di dalam pikiran gue adalah soal yang tadi dua hal itu. Itu ngaco banget tuh. Dua hal itu intinya adalah soal duit. Nah, buat gue pernikahan itu ya dasarnya adalah bagaimana lu mengajak seorang perempuan atau laki-laki untuk bertualang bersama lu menghabiskan hidup lu sampai mati. Ya kan? Apalagi buat gue orang Kristen, gue pasti pengen ini for better or worse, gue akan bersama ini orang. Kalau gue laki-laki ya gue sama cewek, bukan sama laki-laki juga. Ya gak? Nah, kalau gue udah pengen bertualang itu, seninya bertualang itu, serunya bertualang itu apa sih? Bertualang itu tidak mungkin naik terus bos. Bertualang itu nggak mungkin seenak terus, ya. Bertualang itu ada enak, ada nggak enak, ada benernya, ada salahnya. Lu menikah juga, lu tadinya sama perempuan ini cuman ketemu weekend doang atau by phone doang, ini akan lu ketemu tiap hari, ya nggak? Bahwa yang lo lihat tadinya cantik-cantiknya doang, dia kalau ketemu dandan dulu, ya kan? Ini enggak, lu baru bangun tidur mukanya lagi blewek, lagi apa begitu, lu dulu lihat gitu dengan mulut yang belum enak gitu ya, atau belum mandi habis ngepel kali ya, atau lu pulang apa, itu akan lo lihat. So, akan ada mesra, akan ada berantem juga. Nah, itu bertualang buat gue. So, buat gue menikah itu gak ada sama sekali urusannya sama uang. Karena begini, bayangkan begini, walaupun lu punya rumah 5, walaupun lu punya mobil Mercy 20, nggak berarti pernikahan lu itu akan terus-terusan seneng. Nggak juga bos.
Lu akan ada aja namanya seorang dua kepala dengan ego masing-masing bertemu, tetap aja akan ada berantemnya. Lu pikir kalau lu udah punya uang yang banyak, udah punya rumah, udah punya segala macam tadi, pemikiran lu itu tadi, lu pikir pernikahan lu akan lancar aja nggak ada berantem? Nggak ada, bos. Sampai bongkok pun tidak mungkin sebuah pernikahan itu nggak ada berantemnya. Justru disitulah serunya. Lu pernah dengar nggak sih orang-orang udah tajir, dia hidup di kota dengan segala kemewahan yang dia milikin, tetapi dia mencari travelnya itu malah ke hutan, bos. Ke Labuan Bajo, Raja Ampat itu kan literally kan hutan ya. Ya kan, lu menyatu dengan alam, lu ngeliatin pantai dan lain sebagainya. Sementara orang yang di hutan memimpikan hidup di tengah-tengah kota dengan penuh gedung, dengan fancy restoran, dengan belanja yang luar biasa buang-buang duit. Ini kebalik-balik, bos. Jadi buat gua adalah pernikahan itu adalah sesuatu di mana kita mengajak dia untuk bertualang menghabiskan umur kita sampai hidup kita mati selesai. Itu buat gua nomor satu. Terus yang kedua bahwa soal uang. Uang ini kan semua orang butuh duit. Iya, gua tahu semua orang butuh duit. Tapi ingat, bos, kadang-kadang uang ini kalau kita terlalu complicated memikirkan, kalau memang lu memutuskan sudah suka, sudah mau sama dia dan lu pengen menikah, ya menikahlah di 2022. Dan tidak ada kaitannya sama sekali sama uang. Gue mau cerita begini, pada saat gue pertama kali menikah umur 25, apakah gue punya uang? Enggak. Apakah gue punya karir yang sudah stabil? Mana ada, bos, karir yang stabil. Kita udah belajar dari 2 tahun ini pandemi, sestabil-stabilnya karir, sestabil-stabilnya perusahaan segede-gede apapun bangkrut, bos. Dengan datang satu virus kecil yang gak kelihatan, ya kan? Gak ada yang stabil. Tetapi kekuatan pernikahan itu harus didasari dengan kemauan untuk komitmen berjalan bareng. So gak ada hubungannya dengan uang, bos. Yang penting ketulusan hati lu berdua, lu mau menjalani hidup ini. So buat lu yang mau menikah tahun 2022, ingat, ketika lu memang sudah memilih partner lu dan lu bahagia menjalankan sisa hidup lu bersama dia, ya, lu bahagia menjalankan sisa hidup lu bersama dia. Bahagia at all cost, bahagia di dalam situasi apapun. Gua sama istri gua banyak sekali naik turun. Tahun ini aja naik turun. Roller coaster, apalagi gue entrepreneur, bos. Banyak banget, bos. The moment gua nggak punya duit masuk dan kita jalan terus berdua. Dan gua happy for it. Dan gue bersyukur bahwa ya istri gua bisa mendukung gua sampai sekarang. Itulah ketika kita mampu bersyukur, ketika kita mampu bahagia, apa sih? Hati yang bahagia itu bisa bikin otak kita lebih pintar dari yang pernah kita bayangkan. Kalau otak kita udah mumet, mikirin ini itu, tadinya otak lo segini pinternya, jadi goblok. So pesan gua buat lu semua yang ingin menikah tahun 2022. Kalau memang ini lu sudah komit, kalau memang ini perempuan, memang pasangan lo ini memang sudah lo rasakan cocok untuk menjalani sisa hidup lo, untuk menjalani pernikahan. Dalam artian pernikahan itu, ingat, bos, bertualang dalam susah maupun suka, dalam suka maupun duka untuk menjalani sisa hidup lo. Do it now. Lakukan sekarang. Jangan lu tunda lagi. Lu tunda lagi tahun depan, umur lu makin nambah. Ya. Kalau lu sekarang umur 25, lu tunda lagi tahun depan, katakan 26, 27, itu list lu. Kalau lu tidak bisa melawan list lu itu, list lu akan bertambah. Tadinya umur 25 lu bilang cukup butuh 1 motor. Habis itu pas umur 26 lu bilang butuh 1 rumah. Umur 27 lu bilang butuh karir yang bagus. Umur 32 lu bilang butuh uang tabungan 150 juta. Umur 35 lu bilang butuh uang. Ini nggak ada habisnya, bos. Nggak ada habisnya. Kalau gue ditanya kapan tepat uang, berapa jumlah uang yang harus dimiliki untuk lu start menikah, gue bilang nggak ada. Nggak ada. Yang lu miliki bukan uang itu, tetapi niat baik lu untuk menjalani pernikahan ini. So, kalau lu mau menikah di usia sekarang dan lu merasa ini memang cocok, berdoa bahwa pernikahan lu akan berjalan dengan baik dan lakukan sekarang. Ingat, bos, 2022 saatnya mungkin untuk lu menikah. Buat lu semua umur 20-30, no worries. Bahwa 2022 pasti jago, pasti bagus, dan lu semangat, lu ngobrol sama calon lu, yuk kita menikah hari ini dan kita bisa berjalan bersama apapun yang terjadi. Bukankah lebih seru begitu, bos? Komitmen untuk jalan bareng, kalau ada upside down, kita hantam semua. Gue mau denger dong komentar dari lu, setuju gak lu sama pendapat gue? Dan buat lu yang mau menikah, lakukan sekarang. Gue Ricky Conrad, thank you for watching. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos.